Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Di sini saya diminta untuk menjadi pengamat Pak ya. Betul Bu, dalam proses coaching yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Baik Pak, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi ini Pak? Yang ingin saya kembangkan Bu adalah proses mendengarkan saya dari persoalan yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana atau apakah pertanyaan yang saya ajukan sudah termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Baik Pak. Kemudian kira-kira apa yang ingin saya amati di sini Pak, yang Bapak harapkan dari saya? Betul Bu, yang ingin Ibu amati itu adalah ya tentu prosesnya Ibu, prosesnya berdiskusi antara saya dan Kuci, yaitu tentang apakah saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, ataukah saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berkaitan dengan persoalan tersebut. Baik Pak Haris, luar biasa. Kemudian nanti kira-kira bagaimana pilihan Bapak terhadap apa yang kita kembangkan ini Pak? Harapan saya bisa menemukan solusi dan pengembangan dari kompetensi yang tadi itu, termasuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan itu Bu. Mantap. Kemudian tadi tentunya ada pertemuan ini pasti ada harapan yang ingin Bapak harapkan dari saya Pak ya. Kira-kira apa yang harapkan dari observasi ini nanti Pak? Ya, harapan saya bisa menemukan solusinya dari pertanyaan masalah yang dihadapi oleh Kuci terhadap berkaitan dengan lingkungan di mana dia bertugas mungkin itu. Baik Pak, saya sudah menulis semua apa yang Bapak harapkan dari saya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang Bapak harapkan juga bisa terlaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Pak sudah mempercayakan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Mungkin ada suatu persoalan yang harus kita selesaikan. Iya Pak, memang selama ini ada yang mengganjal di dalam hati saya selaku guru kelas 6. Karena masalah saya ini mungkin masalah kita bersama juga di sekolah. Karena di dalam kelas saya masih ada satu orang yang masih belum lancar dalam membaca, sementara dia ini kelas 6 Pak. Kan sebentar lagi dia akan keluar memasuki jenjang sekolah menengah. Lalu yang saya ingin anukan di sini, keluarkan unek-unek saya itu bagaimana cara saya agar dia dapat cepat bisa membaca lancar, dan tindakan-tindakan apa yang akan saya lakukan Pak dalam hal ini. Betul. Saya sudah paham apa yang menjadi persoalan Ibu selama ini. Tapi kira-kira Ibu kenapa bisa terjadi seperti itu Bu? Yang saya tahu ya Pak, karena di dalam kelas setelah tahun ajaran ini saya menerima murid baru seperti dia itu, dia kemauannya dalam belajar dan keinginan ingin segera tahu membaca itu kurang. Dan mungkin juga saya sudah juga pernah berkonsultasi dengan orang tuanya, terutama ibunya, agar kita dapat berkolaborasi bersama dalam mendidik si anak agar dia cepat bisa membaca. Betul. Bagus sekali itu Bu yang sudah Ibu lakukan, sudah berkolaborasi dengan orang tua si anak. Lalu kira-kira rencana apa yang akan Ibu laksanakan agar bisa menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi ini?
Rencana saya di sini, Pak, saya ingin mengajak si anak mungkin untuk lebih banyak waktu lagi dalam belajar. Misalnya di dalam kelas mungkin bisa ya Pak, misalnya teman-teman yang lain karena mereka itu sudah bisa membaca lancar dan dapat memahami apa yang saya terangkan. Saya ingin mengajak dia duduk bersama dengan saya dan saya akan memberikan tahapan pembelajaran membaca kepada dia dari tahapan awal. Misalnya seperti mengenal huruf dulu, 1, 2, 3 huruf, kemudian setelah itu menjadi suku kata. Nah, mungkin itu saja Pak. Oh, Rencana saya. Ya, betul Bu. Bagus itu Bu. Berkolaborasi Bu ya. Ya, Kira-kira ada enggak pihak lain yang mungkin Ibu libatkan dalam menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi saat ini? saya sudah mengajak guru kelasnya yang waktu kelas 5 karena saya jelas akan menanyakan kemampuan si anak kepada guru kelas yang kelas 5 saat dia kelas 5. Dan dari guru kelas 5 itu saya mendapatkan banyak masukan bahwa si anak seperti ini gaya belajar yang ingin dia mau. Nah, saya akan mencoba mungkin dengan hal yang menarik, saya akan membuatkan dia satu cerita bergambar agar dia melihat dan dia dapat dengan cepat, dengan mudah menangkap apa yang akan saya ajarkan. Bagus tuh Bu, bagus. Lalu kira-kira tanggung jawab yang seperti apa Ibu laksanakan di kemudian hari agar proses ini bisa berjalan secara kontinuitas? Saya mengambil keputusan ini sudah berdasarkan atas pertimbangan. Pertimbangan dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru lainnya. Dan saya ingin si anak ini selalu secara kontinu ya akan memberikan dia pemahaman setiap hari. Setelah itu, setelah selesai jam bermain, saya akan mengajak dia untuk tetap intens ya dalam mempelajari hal-hal yang saya sampaikan tersebut, baik di rumah maupun di sekolah. Oke Bu, terima kasih. Kalau saya lihat itu tanggung jawabnya Ibu itu cukup bagus Bu ya, bukan hanya di sekolah tapi juga sampai di rumahnya. Ibu tetap mengawasi itu. Dan bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu bercerita tadi tentang persoalan yang Ibu hadapi beberapa hari ke belakang? Perasaan saya jelas lega ya Pak ya, karena sudah saya dapat mengeluarkan unek-unek saya, terutama kepada Bapak, dan juga Bapak sudah memberikan solusi. Secara tidak langsung saya juga dapat menemukan sendiri solusi saya. Oke lah kalau begitu Bu. Siap bekerja Bu ya. Semangat Pak. Bu. Semangat Pak. Baik Pak Haris, setelah Pak Haris melakukan kegiatan kucing tadi sama Ibu Fitri, kira-kira bagaimana penilaiannya Pak Haris terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tadi? Kalau menurut penilaian saya Bu, alhamdulillah kami antara saya dan Ibu Fitri itu sudah melakukan coaching dengan baik. Beliau menyampaikan semua persoalannya dengan terbuka. Saya juga bisa mendengarkan juga dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitri sendiri. Baik Pak. Kemudian bagaimana ya penilaian Bapak terhadap kegiatan yang sudah dilakukan? Ya kalau saya menilainya Bu ya cukup baik Bu ya, karena kami sudah bisa melakukan interaksi atau berkonsultasi dengan sangat baik. Mungkin itu Bu. Kemudian dalam kegiatan tadi itu Ibu Fitri pasti menyampaikan rencana yang ingin dilakukan ya untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira apa rencananya tadi yang Bapak dengarkan dari yang disampaikan sama Ibu Fitri? Betul Bu.
saya mencoba menggali apa rencana yang akan Ibu Fitri lakukan. Lalu beliau menyampaikan kepada saya bahwa Ibu Fitri akan memperhatikan dan menuntun anak ini dengan atau setiap waktu, Ibu. Jadi dia akan mencoba untuk membimbing anak ini dengan cara membuat cerita bergambar, lalu juga sampai dengan bukan saja di lingkungan sekolah, namun juga sampai ke lingkungan di mana mereka tinggal. Lalu juga Ibu Fitri berencana akan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mendidik si anak ini agar bisa lebih baik ke depannya. Ya, luar biasa Pak. Tapi jadi dari pengamatan saya tadi, Pak Haris ini sudah melakukan kegiatan kucing dengan alur Tirta. Jadi pertama tadi Pak Haris sudah menyampaikan tujuannya apa, kemudian tadi Bu Fitri juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Pak Haris juga tadi sudah menanyakan apa sih rencananya, kemudian siapa sih yang akan dilibatkan. Jadi Pak Haris itu sudah menyimak juga dengan baik, sudah juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitri. Terima kasih Pak ya sudah mempercayai saya dalam kegiatan kucing hari ini untuk menjadi pengamat. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Terima kasih Bu. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk menjadi observer pada kegiatan siang hari ini. Baik, terima kasih Pak. Mari Pak. Sama-sama Bu. Mari. Ya, lanjut.